Ado bugenvil di samping Kamboja. Tambah serasi tumbuh di taman. Ayo Pak Hadril yang bersahaja, kita diskusi membenarkan Al-Quran. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Musamil. Nah, Bu sampai nih mantap nih. Ya, Pak. Udah 3 kali 4 kali nih sekarang nih. Sekarang. Udah 6 kali Ustadz. Udah 6 kali. Pantas, mantap. Alhamdulillah. Lupa Pak. Istiqomah. Istiqomah. Dan ini panjang ayatnya lagi. Jadi mau mulai dari mana nih? Ya saya juga nih. Tapi saya ambil yang sari-sarinya aja lah. Nah, Ya. karena panjang. Ya. Kita mulai juga dengan dari Yalifuna. Yalifuna bentuknya KKSAD ya. Tanda KKSAD-nya apa Bu di sini? Ada ya di awal kata. Dan mau sampai ke sade depan belakang, sampai belakangnya seperti itu. Ya, ada ya di awal kata dan ada waw sukunna di akhir kata saat itu. Jadi kalau itu pelakunya apa? Pelakunya hum. Pelakunya hum. Pola kata kerja di sini apa pola kata kerjanya? Fa'ala. Ada enggak pola kata kerja yang lainnya dalam kamus? Kita lihat kamus ya. Ada hal. Yang pertama tentu ada pola fa'ala dengan kata halafa artinya bersumpah. Ya. Kemudian ada pola yang lain yaitu pola fa'ala halafa. Ya. Dan pola yang lain juga ada istaf'ala yang artinya menyumpahi. Menyumpahi, ya. Ya. Kalau KBPA untuk pola ini pola apa nih yang di sini? Fa'ala. Jadi yang bersumpah. Seperti kalau dari segi rumusnya fa'ilun. Jadi khalifun. Khalifun. Menyumpahi. Tadi kan pola satu lagi kan menyumpahi. Terjemahannya kan apa? Nah. Yang menyumpahi ini pada pola fa'ala. Ya. Jadi KBPA-nya? Muhallifun. Muhallifun. Yang disumpahi. Yang disumpahi muhallafun. KBPP itu ya. Ya, KBPP. Iya, KBPP. Kalau KKSAD ini tadi disebutkan ada ya di depan sukun dan belakang. Kemudian tanda KKSAD selain iya di depan ini apa lagi tanda KKSAD? Huruf KKSAD, Bu. Huruf KKSAD. Ya kalau tanda KKSAD kan ada di depan dan di belakang. Kalau huruf KKSAD yang di depan ini ada ya, kemudian ada juga yu, kemudian ada ta, ada tu, kemudian ada a dan u, kemudian ada na dan nu. Oh, sistematis sekali Pak Adir. Teratur itu. Teratur ya. Teratur menurut metode Al-Asani ya Pak Adir ya. Dari huwa sampai. Kalau metode lain mungkin namanya Anita ya. Anita ya. Ya. Itu hanya cara penyampaian. Cuman Bu Sampai boleh tanya sebentar Pak Adir. Dalam kondisi apa Bu Sampai ya? Dalam kondisi apa? Yahlipuna ini kondisinya nih Pak Bu Sampai ya. Yahlipuna, cuman kata kamu yahlipu tanpa na. Nggak ada na, yahlipu aja, nggak ada alifnya. Dan kondisi apa seperti itu? Nggak ada wawnya gitu. Nggak ada, ya wawnya ada, tapi nanya hilang. Jika ada lam di awal kata gitu. Oke, tapi itu pakai alif, ini nggak pakai alif. Ini nggak pakai alif ya. Yahlipu aja. Ada kata yang mempatahkan, tapi biasanya kan masih pakai alif. Gitu. Nah, ini alifnya nggak ada. Kondisinya apa itu? Kalau saya ketemu dengan kata ganti. Ada kata ganti. Iya. Lipuna gitu kan. Ayat lifukum misalnya ayat lifuna bisa. Pokoknya ada kata ganti belakang.
kita ganti ya. Ya, alif tadi hilang kan kalau ada depannya huruf mematikan, mempatahkan dia pakai alif. Nah, ganti Iya. alif. Alifnya hilang kalau apabila ada kata ganti. Jadi Ganti. kondisi itu bisa terjadi kalau ada di depannya mematikan, mematahkan, dan di belakangnya ada kata ganti. Ganti. Mantap Adil, Bu. Iya. Sampai. Ya. Ini yakhlifuna ini kita ganti dengan pelaku anta. Tahlifu. Takhlifu. Bikin KKP-nya. Kita KP-nya tentu kita hilangkan huruf KKSAD di depan, kemudian kita beri alif penolong, harkatnya ini memperhatikan huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua akar katanya itu kasroh dan fathah, maka dia alif penolongnya kasroh. Sehingga Nah, kemudian bagian akhir atau huruf akhir kita matikan. Lu. Kalau gitu, Pak Adil, muncul pertanyaan saya yang baru. Ibu bisa memberikan alif penolong. Itu yang pertama, memperhatikan kedua kata. Mana lagi yang lain? Yang dua lagi, ada 3 kriteria atau 3 kelompok. Nah, kelompok kedua gimana? Sampai Kalau kelompok kedua, kalau yang tadi kan itu untuk pola non alif. ya. Tapi kalau polanya pola alif, di mana ada pola af'ala, istaf'ala, ifta'ala, infa'ala, maka pemberian harkat alif penolongnya ini setelah dibuang huruf KKS ada di depan ini adalah memperhatikan harkat pola kata kerjanya. Ya. Jika di pola af'ala, maka alif penolongnya itu adalah fathah. Jika di pola istaf'ala, maka alif penolongnya kasroh. Iya. Satu lagi. Nah, khusus untuk kata yang ada huruf sia di bagian akhir, jadi untuk KKP-nya ini kita mempedomani poin 8 pada huruf sia, di mana pemberian harkat huruf alif penolongnya ini, jika huruf sia di belakang itu alif dan ya, maka harkat huruf penolongnya adalah kasrah. Tapi jika seandainya dia waw, maka harkat alif penolongnya adalah dhammah. Alhamdulillah, mumtaz. Fadil, nggak berani, Fadil nanya lagi langsung kabur Fadil. Fadil, mumtaz Fadil, silakan Fadil. Sekarang begini, saya sambung pertanyaan Pak Ustadz. Membikin KKP, tapi tidak ada tambahan-tambahan. Itu pola apa? Tidak ada tambahan. Iya, pola apa itu, Bu? Tidak ada alif penolongnya, Bu. Tambahan pola fa'ala. Apa lagi? Pola apa lagi? Apa lagi? Fa'ala. Apa lagi? Pola tafa'ala. Pola tafa'ala, pola tafa'ala, pola fa'ala, fa'ala. Luar biasa. Jadi modulnya sudah dimakan semua nih. Dilarikan ke sini dijawab. Makanya istilah Fadil. Gadang baban, balik gadang sengulung, balik baban. Iya. Berat baban itu artinya apapun diberikan di tampungnya, karena sengulungnya berat, udah tebal Fadil. Ilmu bekalnya udah tebal, udah banyak. Jadi apapun yang diberikan dilalap semua Fadil. Enggak juga Bu ya, belajar terus Bu ya. Ini, kalau gitu saya sambung lagi pada pola fa'ala. Huruf kedua harkatnya itu dhammah, bagaimana pemberian harkatnya? Maksudnya di pola fa'ala, tapi huruf kedua dari KKSAD-nya itu dhammah. Berarti alif penolongnya berharkat dhammah, Fadril. Ya. Oh gitu. Oh iya ya. Ya udahlah, menyerah ya. Ini saya masih belum sependapat dengan Bu Anu nih, Bu sampai billahi ini aslinya ndak Allahu nih. Bagaimana nih? Kalau saya bertahan dengan Allahu bagaimana nih? Aslinya loh. Kalau di sini kan dengan Allah. Oke, silakan Bu sampai. Kalau menurut saya gitu karena mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah gitu. Ya kalau Allah aslinya berarti Allah yang bersumpah Bu sampai. Yang bersumpah itu adalah mereka gitu, bukan ya, Allah. Bukan Allah. Kalau Allah aslinya berarti Allah yang bersumpah. Bersumpah gitu. Nah, gitu ya. Allah yang bersumpah. Ya Allah yang bersumpah. Tapi tapi mungkin tentu tidak ada di depan. Nggak masuk konteks. Punya masa Allah banyak dia. Oke.
kita masuk qalu. Ya. Qalu ini akar katanya qala nih, qala ya. Qala. Ini kayaknya akar katanya qayala itu artinya apa? Oh, yang huruf keduanya iya ya. Ya, yang huruf keduanya ya. Ya. Kalau di kamus artinya tidur siang. Tidur siang. Nah, sekarang begini. Yang berkata, bagaimana membuatnya? Yang berkata berarti dia KBPA dengan pola fa'ilun, berarti qawilun. Kemudian di sini berlaku lagi nih, ada wawnya bisa berubah menjadi ciri huruf sia yang berubah menjadi amsah, dia menjadi qailun. Kemudian yang tidur siang. Sama. Sama ya, sama. Samanya sebutin Bu Sampe, samanya apa? Qailun. Kalau yang tidur siang? Yang tidur siang. Tunggu ya. Sama ilun ya. Qailun juga ya. Oke. Oh iya, akar katanya yang berbeda nih ya. Ya. Kemudian kita bikin KBKK-nya dengan akar kata qawala itu. Perkataan artinya apa jadi bacaannya. Berarti dia polanya bisa paklun, puklun maupun ilun. Yang ada di kayat, yang ada di ayat. Ya, ada itu. Kaulan. Kaulun. Sudah ada itu. Ya. Paklun polanya kan? Ya, paklun. Ya. Ada di kamus. Bagaimana cara mencari dalam kamus itu KBKK itu? Kalau di dalam kamus kan di dalam kurung ini urutannya dia akar kata, yaitu KKSAD, yaitu kata bendanya gitu, itu KBKK-nya. Iya, mantap. Jadi KBKK saya sudah KKSAD. Apapun polanya, itu kan KBKK semua itu kan yang dalam kurung. Ya. Yang dalam kurung. Ya. Terus lanjut. Terus. Ya, silakan Pak De. Ada kata qalu lagi. Ya. Kalau gitu saya terpancing nanya nih Pak De. Izin sebentar Pak De. Bu Sampe, qalu ini ada huruf sia. Ya, Bu Sampe tolong disebutkan Ibu Sampe 3 kaidah usia yang sudah Bu Sampe pahamin. Tanpa bahasanya boleh bebas tapi tanpa melihat materi. 3 aja. Silakan. Poin berapa dan kalau huruf sia ini ciri-cirinya kan dia bisa menghilang, kemudian dia bisa melebur, kemudian dia juga bisa berubah bentuk. Iya. Terus? Kalau kaidah berapa yang Bu udah paham? Ada kaidah 6, yaitu di dalam KKL. Nanti kalau kita buang huruf sianya, tinggal 2 huruf dengan pola. Kenapa huruf sia dibuang, Bu? Yang dibuang apa? Maksudnya gimana, Ustaz? Yang dibuang, kok huruf sia dibuang? Yang dibuang adalah tanda kata tanda kerja. KKL-nya, tandanya. KKL, terus? kalau di poin 6 ini berarti dia tanda KKL-nya dibuang. Ya, Nah, terus? setelah dibuang tanda KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan hurufnya itu berharakat keduanya. Terus? Maka untuk mencari akar katanya ini, kita tambahkan huruf sia di belakang, apakah dia alif atau ya atau waw dengan sistem try and learn. Kita coba, kemudian kita pastikan keberadaannya di kamus gitu. Oke. Cukup satu ya Pak Dir. Silakan Pak Dir, kalau penyambung tadi boleh. Kalimat al-kufri. Ini kenapa kok disebut KBM di sini? Apa dasarnya? Ya, karena dia memenuhi kriteria untuk bisa disebut sebagai kata bermajemuk gitu. Apa kriterianya? Apa kriterianya? Di kata benda pertama ini kita tidak temukan alif lam dan juga tidak temukan dan kata yang keduanya ini berharokat kasroh. Kasroh ya, oke. Ya, kasrah. Ya. Jadi di sini artinya perkataan
perkataan Iya, kekafiran ya. ya, suatu arti yang Jadi baru ya. menjadi bahasa Indonesia kalimat, Pak Dir. Ya, Bahasa Indonesianya kalimat. Oh Ini ya, kata kalimat di sini ya. ya. Ya di sini datangnya nih kata kalimat itu. Ya, kalimat ya. Kalimat. Kata-kata Jadi ya. bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap bahasa Al-Quran ya, Pak Dir. Ya, Iya. benar. Ya, ya. Dari bahasa Arab sebenarnya ya. Kata. Lanjut. Ini kok saya kurang masih setuju nih dengan pendapat Bu Sampe nih. Ba'da islamihim, ba'da islamihim. Ini KBM semua nih 3 anu nih. Ini dasarnya apa nih? Coba tolong terangkan. Kembali lagi kriteria-kriteria untuk bisa menjadi kata benda huruf majmuk ini kita temukan di 3 kata ini, ba'da islamihim. Kata Ya. pertamanya tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Kata keduanya juga seperti itu, tidak ada alif lam dan tanwin, serta kata kedua ini harokatnya kasroh. Ya, kemudian Ketiga, kata yang ketiga ini adalah ada kata ganti milik di sini. Jadi yang mengikuti kasroh mi ini menjadi him gitu. Jadi memang cukup untuk menyebutkan dia sebagai kata bermajmuk gitu. Jadi kalau begitu kita tetap memperhatikan dulu 2 kata gitu kan, 2 kata di depan, ba'da sama islami kan, islami. Ya. Jadi dengan kasroh itu membantu kita bahwa ini yakin bahwa ini KBM kan gitu kan. Ya betul. Ya, Pak. Baru ini digabung lagi ada kata ganti dengan him, menjadi 3 lah katanya. Iya. Jadi KBM. Kemudian ini akar katanya Islami ini akar katanya apa? Salimah. Ada ditulis nggak di sini, mana salimahnya? Oh ada Ini ya. ada akar kata salimah. Salimah itu bahasa Indonesianya apa? Selamat. Selamat. Ini kan ketemu dengan kata Islam, Islami kan gitu. Pola kata bendanya apa? If'alun. Nah, if'alun. Bagaimana kita mendeteksi atau menganalisa sehingga yakin kita dengan pola kata kerjanya. Ini saya belum mau menerima nih pola kata kerja af'ala. Mungkin saja ini fa'ala nih. Bagaimana analisanya menurut Bu Sampe? Kok bisa muncul af'ala? Saya belum mau menerima. Ya, kita mempedomani kalau memang ada kata yang berpola if'alun, maka sesuai dengan materi kita itu Itu dia. kamu adalah af'ala gitu. Tapi tentu Halaman berapa Bu sampai materi itu halaman berapa tuh? itu ada di lampiran di belakang gitu kan? Di depan halaman 21, halaman 21 Bu sampai. Oh, halaman 21. Ya. Oh iya ya, halaman 21. Saya pikir yang lampiran-lampiran itu Bu ya. Itu kok itu kata kerja, ini kan kata benda. Oh iya. Ini dia. Af'ala. Pola kata bendanya if'alun dan muf'alun gitu. Iya. Jadi secara rumus pola if'alun itu adalah pola kata kerja af'ala. Kan itu rumusnya. Walaupun nanti ada pengecualian. Ya. Kan ada pengecualian juga Pak Ada Ustadz, ya. pengecualian. Ya. Kalau Bu sampai saya tambah dikit. Kalau kata anfaqa itu KBKK-nya apa itu Bu sampai? Anfaqa? Anfaqo. Ya, KBKK-nya apa? Tunggu dulu. Infakun. Anfaqo. Ya, KBKK-nya apa? Infakun. Nah, itu jadi bahasa Indonesia itu, infak itu kan? Ya. Iya. Wah, mantap nih. Ini
Kalau gini pertanyaannya harus lebih dalam lagi nampaknya untuk Bu sampai ini kan terjawab. Enggak, Bu ya. Bapak biasa. Akang, ini Bakda ini kok dibikin apa namanya KBKK khusus. Kenapa KBKK khusus? Ini kan bisa dibikin polanya Bakdan nih, Pak Lun nih. Ya kekhususannya itu di situ, Pak Adril. Dia tidak tanwin di belakang, tapi hanya satu huruf sehingga polanya memang Pak La, bukan Pak Lun. Karena Jadi, dia berasal dari Bak Dun gitu. Jadi kalau begitu tidak ada ditemukan dalam ayat Bakdan gitu kan? Ya. Tidak ada. Ya, mungkin gitu. Jadi Kalau Ba'dan itu yang dot tadi ya. Bagian itu ya, dia. ya, Bagian ya. Bagian. ya. Ini Bakdan dal. Ya, artinya tidak ada dan Nggak ada ya. mungkin tidak ada dalam kamus, mungkin juga tidak ada dalam ayat. Ya. Ya. Terus lanjut. Hammu. Ya. Hammu ini kok saya lihat ini kan ada tasdik nih. Polanya fa'ala nih. Ini tidak salah dibuat sampai. Kan ada tasdik. Kalau yang namanya kalau waw sukun alifnya kan itu untuk mencirikan dia pelaku gitu untuk hum. Kemudian tasdidnya ini karena memang huruf mimnya ini dua, Pak Huruf kembar ya Bu sampai ya. Huruf kembar. Jadi hamama. Yang dibaca, yang ditasdidkan menjadi hamma. Jadi pola kata kerjanya Fa'ala. Tadi saya ingin menggugat Bu sampai ini kan ada min tasdik itu kan rata-rata kan pola fa'ala, biasa kan gitu. Apa nggak bisa dijadikan pola fa'ala ini? Jawab. Nah itulah Bu sampai ya, indah teraturnya Quran. Dia akar kata 3 huruf. Kalau hamma tasdik itu kalau dia pola fa'ala harusnya ada huruf satu lagi di belakang mim itu. Hammaluka, hammakuka, hammasuka. Ada huruf satu huruf belakangnya. Ini kan hurufnya nggak ada ya Bu sampai. Iya, ada. Nah, makanya dia polanya pola fa'ala biasa, itu huruf kembar. Itu Pak dia. Jadi huruf kembar ya. Ya, teraturnya akar kata itu. Jadi kita menebak bisa ini polanya pola fa'ala karena teraturnya akar kata 3 huruf. 3 huruf. Ya, 3 huruf itu bagi saya tuh merupakan sebuah pakem. Ibarat jalan relnya itu loh. Ya orang nggak bisa keluar rel. Nah, itulah 3 huruf itu yang membuat Al-Quran itu sangat teratur sekali, Pak. Yang tidak ada dalam bahasa manapun. Kita belum menemukan akar kata lebih dari 3 huruf, Pak. Kecil pola fa'ala. Iya. Itulah ilmiahnya Al-Quran itu. Itulah mudahnya. Iya. Jadi dengan gampang Bu sampai, wah ini polanya pola fa'ala, kembar. Silakan, Pak. Kalau gitu saya sambung pertanyaannya. Ini kita bikin KBPA-nya yang menghendaki untuk dengan akar kata hamma ini. Bagaimana cara asalnya dan dia juga akan berubah gitu loh. Dalam ucapannya. Bagaimana? Iya. Mungkin kembali lagi kita ke pola untuk fa'ala ini di KBPA-nya kan fa'ilun. Pak. Hamun. Hamim. Ya. Aslinya hamimun nanti bisa jadi dia bertasdid lagi menjadi hamun. Itu dia. Ya. Hamun. Ya. Iya, hamun. Hamun. Kita dulu Pak Del, walad dolin. Kita nggak tahu nih apa tasdid di dalam ini kan kok panjang bacanya. Sekarang baru kita tahu. Wah ini KBPA. KBPA. Baca aja. Kan dulu Ustaz mengatakan bacanya panjang ya, walad dolin. Kita kok dikit kan. Kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, sebenarnya kan dolilun kan gitu kan. Kalau baca walad dolin, jadi nggak KBPA dia Pak Del. Tapi kalau dolin baru KBPA dia. Nah, ini di sini nampak kelebihannya belajar gramatikal sampai. Iya. Oke. Di malam terhadap apa? Ini lam
apa pengaruh lam terhadap kata di belakangnya? Dia lam ini mensukunkan baris akhir KKSAD setelahnya. Dan untuk pelaku hum, karena yang setelah ini pelaku hum, maka di pelaku hum ini nanya dibuang dan diganti dengan alif. Oh iya iya. Kalau gitu Bu Sampai huruf apa saja yang mensukunkan itu buat sampai, apalagi huruf yang lain? Iya, Oh gitu. Tentu ya, saja ya. kalau yang Ya. disukunkan itu yang di belakangnya itu domah, yaitu untuk pelaku huwa, pelaku hiya, pelaku anta, pelaku ana, dan pelaku nahnu. Huruf yang lain Bu Sampai, huruf yang lain. Maksudnya huruf yang lain. Huruf yang lain. Huruf yang lain. Huruf yang lain yang berubah seperti Yang sama sifatnya dengan lam. ini. Ma dan lam sukun. Ada lam, ada lam sukun. Ya. Ya. Lam dan lam sukun ya. Udah. Kalau gitu ini aslinya Yanalu ini ya aslinya apa tadi? Yanaluna. Yanalu. Mendapatkan. Jadi di sini pelakunya Iya ya. Lanjut ya kita. Wama nakamu. Ini mencela. Ya, mencela. Mencela ya. Memang terjemahannya juga banyak di sini. Makanya salah satu pilihan diambil mencela sih. Ya. Illa ini ma illa ma ini ma dan illa. Ini begini nih, ini menarik nih. Ada yang bertanya kepada saya nih. Nih ma kan apa yang diterjemahnya nih? Kan tidak bisa juga tidak. Kapan itu? Ini satu paket nih Kak Adil. Ma ila itu satu paket. Ma ila. Jangan melainkan ya. Iya. Sekali. Itu satu paket tuh. Ya, ma illa satu paket. Yaitu yang saya maksud. Ya. Ma illa satu paket. Kalau apa benar saya mencermati kalau di belakang itu ada kata illa, maka di depan itu ma-nya berarti tidak. Ya, makanya satu paket tadi, satu paket. Iya. Jadi satu paket ya. Soalnya kan ini kan bisa apa yang bisa tidak ya. Jadi karena ini ada illa penegasannya di belakang, jadi memang klop. Jadi tidaklah mereka mencela. Ini nakama ini nih kosakata baru bagi saya di Pak. Mencela. Tidak. Jadi mereka tidak mencela kecuali ini agna apa pengaruh nih terhadap kata di belakangnya? Tidak ada, menurut saya tidak ada Ustadz, karena KKL ya. Dia hanya untuk KKSAD Bu Sampai ya. Hanya untuk KKSAD. Ya untuk KKSAD untuk untuk KKL enggak. Ya, enggak berpengaruh. Ya. Sekarang begini dulu. Apa beda bacaannya dulu pola fa'ala dengan af'ala. Untuk kata akna ini. Akna ini. Yang mana yang fa'alanya, yang mana yang af'alanya. Kalau kamu saja pola fa'ala kamu saja. Halaman 303. Ya. Ada, mungkin langsung aja. Akar katanya ada Bu, Ghonia gitu aja. Sudah ada di sini, ngapain dari kamus lagi? Ghonia. Ghonia kalau af'ala nanti berarti akniya. Akna. Aknaya. Af'ala kan? Aknaya, Akna. Kalau pola af'ala itu kan fatah-fatah juga kan? Iya. Yang untuk fa'alanya yang kasroh nih kan? Ya. Yang kasroh huruf nunnya. Jadi tanpa melihat kamu kita sudah paham. Oh, akar katanya Gania. Pola af'alanya pasti agna. Sekarang begini.
ini kan harkatnya panjang nih. Kenapa kok panjang nih? Kan tadi aknaya gitu. Jadi harkat ya itu diberikan lagi kena gitu. Sehingga akna. Nah menggendong satu harkat itu ya. Jadi dua dia ya. Iya. Sekarang gini, apa beda terjemahannya pola fa'ala dengan af'ala? Tanpa melihat kamus. Kalau pola fa'ala itu kaya gitu. Ya, cukup kaya. Af'ala? Yang af'ala mengayakan. Mencukupkan, mengayakan. Nah, itu mencukupkan. Mengayakan, ini mencukupkan sesuai dengan ada yang di uraian kita. Dia kan sukanya mekan gitu kan. Sekarang gini, yang kaya, gimana? Fa'ilun, ghaniyun. Jadi ghanin jadinya kan. Oh, jadi ghanin, ghaniyun jadi ghanin. Ghanin. Kalau begitu, yang mana tuh yang berubah katanya tuh? Aslinya ghaniyun. Jadi yang huruf sia di belakang ini memberikan harkatnya ke nun gitu. Jadi ghanin. Jadi anu tuh berarti ianya bengkoknya tuh hilang tuh kan, ghanin. Ya, ghaniyun jadi ghanin Pak dia. Sama dengan hadiyun jadi hadin. Iya. Jadi tadi apa namanya Pak Dir? Namanya Pak Dir apa tadi kata Pak Dir? Ya bengkok apa Pak Dir? Iya bengkok ya. Ya kita kan mengenalkan kata nggak ada ya bengkok. Di kita nggak ada ya bengkok, nggak ada ali bengkok, masa bengkok. Kita mengenalkan kata ya kata aja Pak Dir. Ya kata ya. Kita tinggalkan istilah-istilah yang selama ini kita hanya direcokin Pak Dir. Karena kita sudah belajar kata ya. Iko pernah jawab waktu masih di surau dulu Ustaz. Iya. Waktu di surau. Masih di surau ya dulu ya di bengkok. Di surau ya bengkok. Bau-bau jo ini. Ya. Begini. Kita robah pelaku dari huwa sampai huna untuk kania. Ya. Yang pola fa'ala ya. Fa'ala. Ya. Gonia, goniyu. Goniyu jadi apa dia? Jadi bentuk ganu. Ya, goniyu menjadi gonu. Ya. Harkatnya diberikan ke nun ini. Gonu. Ya. Untuk hiya? Goniat ya. Goniat. Gonina. Ya. Gonina. Kalau untuk pola fa'ala? Kalau pola fa'ala kan akna. Ya. Aknau ya. Ya. Kemudian aknat. Itu ya. Agnaina. Ya. Kunci jadi agnaina itu udah mantap tuh. Ya. Ini kelebihan juga loh, keunggulan juga loh dari metode Al-Hasani loh. Amin. Sampai tasrif apa namanya? Perubahan. Ya. Gramatikal aja Pak Dir. Gramatikal. Ya, perubahan. Perubahan ya. Jadi setelah melakukan mereka Allahu. Ini begini. Allahu ini kan ditaruh di belakang nih. Kok ditulis sebagai subjek? Apa maksudnya nih? Saya nggak paham nih. Bagaimana? Kan yang mencukupkan ini kalau secara arti tentu pasti Allah. Tapi secara gramatikal karena berharkat domah maka Allah ini adalah sebagai subjek. Jadi kalau gitu menerjemahkannya bagaimana? Dari ke depan. Allah dan Rasulnya mencukupkan. Karena setelah Allah ini ada lagi Allah wa rasuluhu ya. Wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mencukupkan. Ya. Ini langsung dibondong ke belakangnya nih ya Rasuluhu ya. Ada Rasuluhu setelahnya. Karena sebagai subjek ya tanda domah ya. Allahu wa rasuluhu mencukupkan untuk mereka ya, bagi mereka. Mencukupkan bagi mereka. Min fadlihi, dari
kurnianya ya. Ya, Ah, karunia. lanjut. Kelima bersyarat. Iya, huruf syarat ya. Apa yang dirubahnya dengan huruf syarat ini terhadap kata di belakangnya? Huruf syarat ini nanti merubah KKSAD setelahnya, Pak Dre. Apa yang dirubahnya? Ya tubuh ini aslinya adalah ya tubuna. Terus? Kemudian karena di sini tidak ada huruf jawab syarat, tidak ada panya, maka pengaruhnya sampai ke yaku gitu, sampai ke KKSD berikutnya di kata kalimat jawab syarat. Belum sampai ke sana. Ya. Pertanyaan saya kan kebaru ini, pengaruh ini terhadap kata di belakangnya itu, di belakang ini itu apa perubahan yang terjadi? Apa yang yang dirubahnya dengan adanya huruf syarat ini itu? Ya, kata na di belakang ini dirubah menjadi Nah diganti alif. Ya, berganti dengan alif. Nanya berganti dengan alif. Nanya hilang diganti dengan alif. Ya tubuh kan gitu toh? Ya. Yakunya jawab syarat Pak Del. Mensukunkan. Mensukunkan atau hilang ada ya mensukunkan. Yang penting kita paham nih kan. Ya. Dia nanya itu hilang diganti dengan alif. Itu ini kunci pasnya ya ini yang kunci pasnya. Jika adegan pelakunya apa tadi ya tubuh, apa pelakunya? Kepenggalannya Bu Ermawati. Ini dia. Ya tubuna ini pelakunya hum. Jadi jika mereka bertobat. Ya, bisa bertobat ya. Mereka bertobat. Kemudian ini yaku ini aslinya apa nih? Yakunu. Diuraikan sampai Pak Adil dan saya juga belum paham nih yakunya apa ini. Ya, iya. Yaku ini bentuknya KKSAD. Ya. Ini sebenarnya dia yakunu. Ya. Jadi di depan ini yang merupakan huruf syarat tadi dia berpengaruh sampai ke kalimat syarat ke belakang ini sehingga tetap mensukunkan huruf akhirnya sehingga dia menjadi yakun gitu dengan 2 sukun berurutan. Biasanya kan hanya yang huruf sia yang waw ini yang hilang menjadi yakun gitu. Ada di beberapa ayat juga seperti itu yakun, tapi di sini justru sukunnya juga menghilang. Ya. Kenapa itu sampai? Kenapa itu? Kepentingan apa ya Bu ya? Kepentingan sastra dan penekanan ya. Sastra dan penekanan. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya apa contohnya Pak? Satu contoh kata bagaikan yang katanya orang Madura itu Bu ya, kalau enak dibilang wenak. Wenak. Pertama artinya kalau ini berkurang. Misalnya bagaikan menjadi bak. Kan ada kata pantun Pak Del. Berburu ke padang datar dapat rusa belah kaki. Berguru kepada ngajar bagaikan bunga kembang terjadi. Tapi ada orangnya bak bunga. Bagaikan bunga itu bak bunga. Jadi kata bagaikan menjadi bak itu berapa huruf yang hilang itu? Iya. Bagaikan menjadi bak bunga. 4 huruf Bu ya. Ini cuma 1 huruf hilang, nggak apa-apa lah. Itu sastra ya, sastra. Silakan Pak Del, sastra itu Pak Del. Iya, ini memang sastra ya. Ya. Dan penekanan juga sekaligus. Dan penekanan. Jadi penekanannya di mana? Kalau penekanan di lang nun ini, di konteksnya apa ada? Di konteksnya. Jika mereka benar bertobat, maka benar-benar baik bagi mereka. Oh, maka benar-benar baik. Baik bagi mereka. Ini terus saya ketemu kata-kata dalam Al-Quran baru sekarang dengan ada yakun ini terus saja Pak Ustadz. Jadi saya memang agak terpana nih, agak nih. Sudah berpikir dari tadi malam ini kok yaku. Mana kok menjadi yaku dia. Kok yaku itu. Nah kalau
Jadi kan tadi ya Pak Adil, sastra kita tadi kan bagaikan menjadi bak Pak Adil ya. Banyak hilang, berapa hilang ya tuh? Bagaikan, ga hilang, ga hilang, bagaian hilang, bagaian, gayan hilang, 5 huruf hilang. Ini baru 1 huruf yang hilang Pak Adil. Iya, iya, ya. Alhamdulillah. Ini ya. Ya saya terus saya baru ketemu dalam ayat baru ini baru ini saya dengan Yaku ini. Iya. Oke, lanjut. Nah, Khairon ini KBSL, kontak ya. Khairon ini dasarnya KBSL apa dasarnya di sini Bu? Kontak ya Bu ya. Sesuai konteksnya maka dia bisa KBSL lebih baik gitu. Ya emang ini benar-benar baik gitu, benar-benar baik bagi mereka nih. Ada 2 kata Pak dia yang bisa KBS dengan pola yang sama. Khairun satu, Syarun satu. Syarun. Lebih jelek. Ya, itu satu konteks. Lebih jelek. Ya. Ya. Lanjut. Nah, ini apalagi kalimat bersyarat lagi, kalimat bersyarat lagi. Ya. Jadi ini kalimat syarat ini menarik banyak dalam ayat ini. Ya Pak Dir, itu berusaha mempertebal iman kita. Tanpa diuraikan kalimat bersyarat, itu sebenarnya artinya nggak kurang. Tapi dengan kalimat bersyarat, kalau begini akibat saya ya. Jadi kita nambah keyakinan kita kepada Allah. Kalau ada larangan kita hindari, kalau ada suruhan kita kerjakan. Itu aja pengaruhnya Pak. Kalau untuk terjemahannya sebenarnya mungkin menurut saya sama. Tapi dengan ada kalimat bersyarat, penekanan jadinya Pak. Sama kita dengan ngomong mana Pak. Kalau kamu juara kelas, Papa belikan sepeda motor. Nah, itu kan perjanjian itu kan. Tapi kalau kita nggak janji, mungkin dia belajarnya nggak semangat Pak. Nah, seperti itu kira-kira. Ayo lanjutkan. Ini kan sudah dalam gambaran anunya nih. Ini uraiannya. Ya. In yatawallau. Kan gitu kan? Ya. Bagaimana cara mencari akar kata yatawallau? Pertama tentu dibuang juga nih ciri KKSAD-nya baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Kemudian di sini ada ciri pola juga dengan ada ta di depan ini. Kemudian setelah itu ada 2 huruf ini wala. Kemudian ada tasdid. Wala ini nanti kita cari lagi karena apa huruf ketiganya gitu. Kembali dengan poin berapa itu dalam KKSAD kalau ada 2 huruf dengan sistem try and learn. Ini yang 2 huruf ini Bu, gantung katanya aja. Dibuang ta, dibuang waw. Tinggal lam 1 maka tidak ada pilihan walaya. Itu mungkin teorinya. Iya. Ini yang 2 huruf kan? Iya, yang 2 huruf. Huruf sianya 2 huruf. Jadi kalau lam tinggal 1 betul walaya, nggak ada lagi yang lain. Iya. Nggak ada lagi. Di buku materi kita halaman 32. Iya. Tinggal satu huruf. Kalau walia itu terjemahannya apa? Terjemahannya walia. Dekat. Sangat dekat. Ya kamu saja Bu. 507 sebentar Pak. Amat dekat. Iya. Amat dekat. Amat dekat ya. Selain nama dekat juga ada nggak salah tuh anunya? Selain nama dekat. Melindungi. Ya melindungi. Jadi maksud saya begini. Saya nanti akhirnya begini. Apa tunggu dulu. Apa KKL-nya? KKL-nya untuk akar kata pola fa'ala walia itu kan? Ya. KKL untuk pola tafa'ala apa? Tawalla ya. Tawalla ya. Apa perbedaan terjemahan pola fa'ala dengan pola tafa'ala dari akar kata walia ini? Tadi kalau walia kan amat dekat untuk pola fa'ala, kalau untuk pola tafa'ala itu ada mengurus, ada menjadikan, ada
Berpaling. Berpaling. Jadi kita banyak bertemu dalam ayat-ayat itu berpaling. Yang Ya, berpaling. berpaling ya. Ya, yang berpaling. Ya. Kalau walia itu kan apa namanya, memimpin, apa tadi? Ya, jadi terjemahannya saya lihat agak kontradiktif. Di pola tafa'ala malah menghindar gitu loh, berpaling. Ini Ya. dekat kan gitu. Jadi Dekat, ini pelindung, ini malah berpaling ya Pak Dir. Berpaling. ya, agak. Yu'azib. Jadi kalau begitu kan ada huruf syarat kan? Huruf Ya. syarat. Ini jawabnya nih Pak Dir. Ya. Jawabnya tanpa huruf jawab syarat. Ya, Langsung ke kakak tadi yang berpengaruh itu, yang berubah itu. Jadi sebenarnya yu'azib itu dulu pernah dalam diskusi kita, karena ini merupakan jawab syarat, sebenarnya sudah bisa juga dibikin niscaya sebenarnya nih. Nah, nanti keseluruhannya kali, keseluruhannya Bu sampai ya. Gitu. Niscaya dia mengazab. Oke, lanjut. Jadi Allah pelaku dari yu'azib tadi ya Bu sampai ya. Ketemu dengan Allahu. Allahu ini juga subjek. Kalau gitu menerjemahkannya bagaimana? Allah mengazab mereka. Dengan siksa yang sangat pedih. Niscaya atau pasti Allah mengazab mereka. Harus setelah itu azab ini dengan siksaan yang sangat pedih. Dan dengan keterangan, nanti kan keterangan ini kan azab dan KBSL dua-duanya itu ya. KBSL dua-duanya. KBSL. Enggak KBM tuh. Azaban alimah. Oh, enggak Pak. Enggak bisa di KBM kan. Ini ada tanwin di belakang. Iya. Tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat untuk ber-KBM. Ya, KBSL tidak terima. Ini sifat mensifati. Ya, jadi ini sifat mensifati ya, betul. Ya. Ini siksaan yang pedih gitu. Kita lanjut dunia. Ini kan dunia ini tadi disebut ini KBSL karena pola. Kok saya belum menerima seutuhnya gitu loh. Ini KBSL karena polanya pola kan gitu toh. Ya. Pola. Ada makanya saya juga terus terang aja mikir juga nih. Apakah karena memang pola saja atau ada kaitan polanya? Jadi kan dekat tadi kan Pak Dir. Kan arti katanya kan dekat. Jadi kalau pola sangat dekat, saking dekatnya keinjak maka disebut dunia. Jadi karena umur kita terbatas ya Bos. Iya, sangat dekat ya, dunia sangat dekat. Wal akhirati KBPA ya. Ya, polanya. Dengan gender perempuan. Ya. Akhirat ya. Lanjut. Wa ma lahum. Ini ma ini kok nggak diterjemah dengan apa yang dan apa yang begitu. Nggak cocok konteksnya nanti Bu. Sampai ya. Dan apa yang bagi mereka gitu. Nggak cocok ya. Kalau tadi kan ma illa, kalau sini ma lahum. Jadi tidak ada bagi mereka. Tidak bagi mereka. Apa yang bagi mereka. Jadi tidak cocok secara ya. Bahwa lahum fil ardi. Ini al-ardi ini kok nggak ada al-arda ya, kok langsung ini akar katanya apa? Arada. Kok aslinya enggak arda. Arda ya, lupa. Ya, aslinya arda karena dafim jadi ini ada huruf jar sebelumnya. Ya. Ini kalau saya melihat nih ada yang ketinggalan nih karena ada huruf jar. Aslinya ya boleh. Yang aslinya tentu manusia ya buat sampai lupa kan itu ya. Harus dibuat dulu ardo gitu ya. Ya, lupa ya. Pengaruh huruf jar di belakang ini. Iya.
Biasanya kan karena mencari ciri kata benda, tapi karena ciri-cirinya ini udah nampak ini, udah ada alif lam gitu, Ya. kemudian ada huruf jarnya juga nampak langsung. Cuman memang lupa menuliskan ini, Ya. Oh, Oke. wah, ada pengakuan 1000 sampai. Ya, saya nggak sengaja juga nih. Kok saya lihat Ya. nih, kita kan selalu berpikir analitis. Oh, ini aslinya apa nih kan? Jadi auditor Pak dia, saya dulu auditor kan, pas Ah. analisa di kantor cabang, ada satu berkas yang tidak distempel. Ditemukan ada berkas yang tidak distempel. Oh ya Pak, yang lain distempel, ini satu lupa, stempel aja lagi. Jadi selesai masalahnya. Nah, jadi sampai, oh ya lupa Pak, selesai ya Bu sampai ya. Iya, lupa nanti ditambahkan. Nggak usah Bu, nanti aja Bu Emma, nanti aja. Nanti aja, Mas. Masa dulu, Kita, nanti aja. ya, kita lanjut. Ya, lanjut dulu. Oh, ini udah hampir jam 8 nih. Oh ya, Sekarang pertanyaan saya, waliin, kan gitu kan? ya. Ini ketemu dengan tasdik, iya, ini kan tasdik pada ya itu. Ini menunjukkan apa? Apa yang Ibu sampai pikirkan ada ya tasdik di sini? Nah, apa yang terpikirkan? Atau berdasarkan analisa apa yang bisa kita temukan? Oh Satu iya, tasdik, pertama satu tadi. ada 2 hurufnya nih. Ada 2 yang tasdidnya ini, yang pertama adalah untuk akar kata, kemudian ya yang berikutnya adalah untuk pola. Oh ya, kalau gitu polanya apa? Fa'ilun. Ya, udah pas ya. Jadi ada ya tasdik itu berarti ada 2 ya gitu kan, yang satu akar kata, satu pola. Udah mantap. Akhirnya yang melindungi atau pelindung. Sebenarnya yang lebih pas nampaknya pelindung sih ini. Ya, pelindung, penolong gitu ya. Ya, penolong ya. Nanti di belakangnya wala nasirin. Ini ini nasirin kok menjadi rin, ini kenapa nih? Gimana Pak? Ya, Ada kok min, nasirin? ada min Kok depannya tuh. ada nasiran? Kenapa Nasirun. nasirin? Kenapa Bu? Setara. Karena dia subjek. Ada dan min di depannya Bu. Ada min. Nasirun ini menjadi Ada min. nasirin karena Ada min di depannya itu Bu. Di 57 iya, ada ada min. min. Ya. Di depan huruf jar. Ada min huruf jar di depan Ada dan wa, kemudian ada wa di nih. kan disambung apa yang dihubungkan dengan wa gitu kan. Jadi itu satu kesatuan. Jadi pengaruhnya sampai ke nasirin. Kalau itu aslinya ada ditulis apa nih? Waliun, nasirun ya. Nasirun. Waliun dan nasirun. Oke. Baik. Di sini kan penolong. Ya, alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Sampai. Terima kasih Pak Del, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu.